Ya Dahlan selama 1,5 tahun itu di Mekah belajar pada Kiai. Kebetulan pada tahun 1903 itu Rasyid Ridho itu haji. Lalu oleh Kiai Bagir itu di pertemuan, di situ terjadi dialog lama. Karena dulu haji kan tidak cuma seminggu seperti sekarang, tapi lama sehingga pertemuan itu berulang dan intensif. Nah pulang dari sana itu Kiai Dahlan membawa banyak buku, di antaranya Tafsir Juz Amma karangan Muhammad Abduh. Nah, di dalam Tafsir Juz Amma itu Muhammad Abduh menjelaskan, mengutip pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain kecuali wal asri itu sudah cukup. Itu kalimat Imam Syafi'i. Nah, ini rupanya direnungkan oleh Kiai Dahlan. Lalu ketika pulang 1904 mulai mengajarkan wal asri. Nah, wal asri itu yang dari kelompok pesantren itu banyak. Tapi yang mimpin, yang suruh mimpin yang muda, namanya Kiai Raden Haji Hajid. Kakeknya Pak Budi Setiawan. Ya. Nah, itu yang mimpin ya, karena dia tinggal di Kauman. Jadi selama Kiai Dahlan itu di Arab Saudi 1,5 tahun itu santri-santrinya siapa yang ngurus ini tadi? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Setelah pulang baru membuat kelompok itu di rumahnya ada yang tadi kan ada sekolah Muhammadiyah tadi. Ah itu tahun 2011 nanti. Jadi ceritanya itu kalau ini baru tahun 1904 maka saya tidak saya ingin flashback tadi. Betul ya. Okay. Nah, karena pelajaran wal asri itu isinya baik, itu dimulai jam 7 sampai jam 8 malam ya. Enggak, pagi. Pagi. Itu bisa dibaca dalam yang ditulis oleh Pak Hajid dan diedit oleh Mas Budi Setiawan. Ya. Jam 7 sampai 8 itu santri-santri yang diajak. Kemudian setelah jam 8 itu ibu-ibu yang dari Kauman itu atas usul Nyai Walidah. Karena waktu itu Nyai Walidah bilang ini kok bagus pelajarannya. Bagaimana kalau setelah anak-anak muda dari pesantren ini lalu sekarang untuk ibu-ibu. Lalu ibu-ibu jam 8. Lalu sore hari, ba'da maghrib itu khusus perempuan-perempuan remaja. Ya. Tapi itu terdaftar, tidak boleh semua harus datang di absen. Zaman dulu loh. Iya. Zaman dulu itu sudah ada absen ya. Sudah dianulain teka warain datang wara itu. Kalau sekarang absen dulu enggak tahu ya. Itu habis maghrib. Maka sekolah ini kemudian dikenal dengan Maghribi School. Nah, jadi Maghribi School itu soalnya nama plesetan, bukan nama sebenarnya. Karena sekolahnya ba'da maghrib. Nah, inilah kemudian yang menghasilkan perempuan-perempuan yang kemudian diantaranya menjadi tokoh-tokoh Aisyah. Nah, tahun 1914 ini anak-anak muda yang dari Maghribi School itu dihimpun dalam perkumpulan Sopo Tresno. 14. Tahun 17 dibimbing oleh Aisyah menjadi Aisyah. Tapi tahun ini sudah Muhammadiyah sudah berdiri karena Aisyah tahun 17. Itu Pak. Nah tadi ya, jadi berdirinya Muhammadiyah ini nggak bisa lepas dari pengaruh Budi Utomo ya? Iya. Pastinya ya. Nah itu Budi Utomo itu kan gerakan politik ya? Budi Utomo gerakan politik. Pasti gerakan politik kala itu ya. Nah kemudian kenapa Kiai Dahlan itu nggak tertarik ya ke organisasi Muhammadiyah ini diarahkan ke politik, tetapi ke organisasi masyarakat? Nah itu begini, Kiai Dahlan ini seorang yang ilmunya luas. Ya. Jadi selain mengerti Quran hadis, mengerti sirah Nabi, sejarah Nabi. Nabi itu tidak berjuang politik pada waktu awal, tapi setelah hijrah ke Madinah dan pada saat deklarasi Piagam Madinah itu Nabi diangkat menjadi kepala negara. Politik baru akhir. Nah, Kiai Dahlan itu ngerti, politik itu bagian dari agama. Bukan Islam itu bagian dari politik. Maka ketika menyusun anggaran dasar untuk tahun berdirinya itu, orang-orang Muhammadiyah banyak minta bantuan, ada dari Budi Utomo, ada dari termasuk dari Haji Agus Salim.
Gus Salim itu pemikirannya politik. Gus Salim itu orangnya cerdas dan hebat. Sehingga ketika berdiskusi itu semua tertarik dengan pemikiran jejak Gus Salim. Nah, kemudian hampir saja, tapi kemudian Kiai Dahlan memukul meja itu dengan agak keras. Kalau Pak Prapto mengatakan gebrak meja, tapi mungkin tidak, mungkin hanya mukul keras, sehingga orang-orang tersentak. Lalu Kiai Dahlan tanya sama yang hadir, termasuk Kiai Haji Salim, apakah Anda sekalian itu ngerti Islam? Islam itu apa? Apakah Anda sekalian itu berani beragama Islam? Itu tidak ada satupun yang menjawab, bisa menjelaskan. Akhirnya kembali kepada itu, bahwa Muhammadiyah itu gerakan, bukan gerakan politik, tapi adalah menjunjung tinggi ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Karena politik itu bagian saja dari agama Islam. Islam ya. Islam bukan, itu bisa. Bukan Islam bagian dari politik ya. Iya itu. Ini dilihat dari ajarannya, termasuk dari sirah Rasulullah tadi, sirah Nabawiyah tadi. Rasulullah jadi kepala negara itu saat di Madinah.